Reorientasi. Situ Bolang merupakan danau alam yang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tempat ini tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang dipercaya masyarakat setempat. Berdasarkan penuturan Bapak Darwan, mantan Kuwu Desa Jatisura, asal-usul Situ Bolang berawal dari kisah seorang pertapa bernama Ki Rempani yang memiliki peran penting dalam pembentukan Situ Bolang pada masa lampau. Urutan peristiwa. Suatu hari, Ki Rempani berkeinginan untuk membangun sebuah bendungan air. Untuk menentukan lokasi yang tepat, ia melakukan semedi dan memohon petunjuk kepada dewa. Setelah beberapa hari bertapa, Ki Rempani mendapat wangsit agar melempar pucuk pohon gebang dari puncak Gunung Balida. Berdasarkan petunjuk tersebut, tempat jatuhnya pucuk gebang akan menjadi lokasi pembangunan bendungan. Untuk memenuhi wangsit itu, Ki Rempani pergi ke puncak Gunung Balida, lalu melemparkan pucuk gebang ke arah barat. Namun, setelah pucuk gebang itu mendarat, pucuk tersebut berubah menjadi makhluk menyeramkan, menyerupai ikan sili. Ki Rempani menganggap hal itu sebagai pertanda buruk, sehingga ia membatalkan rencana pembangunan bendungan di tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian, Ki Rempani kembali ke puncak Gunung Balida dan melempar pucuk gebang ke arah yang berbeda. Kali ini, pucuk gebang jatuh di Desa Jatisura tanpa menimbulkan kejadian aneh. Maka di tempat itulah Ki Rempani membangun bendungan yang direncanakan. Daerah tempat pembangunan bendungan tersebut dahulu merupakan rawa yang biasa digunakan untuk menggembala kerbau. Suatu hari, pelayan Ki Rempani yang bernama Ki Rempag sedang menggembala 5 ekor kerbau milik Ki Rempani. Saat menyeberangkan kerbau-kerbau itu, dengan cara melangirkan tubuh mereka ke dalam air, menyelamkan badan kerbau sambil menggiringnya. Ki Rempag terkejut karena melihat 6 kepala kerbau muncul ke permukaan. Ia segera memanggil Ki Rempani. Ketika diperiksa, ternyata kerbau ke-6 bukan kerbau biasa, melainkan siluman berwujud kerbau panjang. Setelah menyadari keberadaannya diketahui, siluman itu berusaha melarikan diri. Dengan kesaktiannya, Ki Rempani mengejar siluman tersebut dan terjadilah pertarungan di udara. Ki Rempani mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan siluman kerbau itu. Ia memukul kepala siluman tersebut dan memerintahkannya untuk pergi serta tidak mengganggu bendungan itu lagi. Setelah pertarungan berakhir, siluman kerbau itu menghilang. Ki Rempani kemudian menamai tempat tersebut Kebo Ilang, yang seiring waktu berubah penyebutannya menjadi Situ Bolang. Reorientasi. Sejak saat itu, masyarakat sekitar mempercayai bahwa siluman kerbau tidak pernah kembali mengganggu bendungan yang dibangun Ki Rempani. Air di situ tetap jernih dan bermanfaat bagi warga. Untuk mengenang peristiwa tersebut, tempat itu disebut Kebo Ilang, yang lambat laun berubah menjadi Situ Bolang. Kisah ini menjadi asal mula penamaan Situ Bolang yang dikenal hingga sekarang. Analisis kaidah kebahasaan. 1. Kata ganti atau pronomina menunjukkan orang atau pihak yang dibicarakan. Contoh dari teks, untuk menentukan lokasi yang tepat, ia melakukan semedi dan memohon petunjuk kepada dewa. Ki Rempani mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan siluman kerbau itu. Ia memukul kepala siluman tersebut dan memerintahkannya untuk pergi serta tidak mengganggu bendungan itu lagi. Ki Rempag terkejut karena melihat 6 kepala kerbau muncul ke permukaan. Mereka
mempercayai bahwa siluman kerbau tidak pernah kembali mengganggu bendungan yang dibangun Ki Rempani. 2. Verbal material, kata kerja tindakan, menunjukkan perbuatan fisik atau kegiatan nyata. Contoh dari teks, Ki Rempani berkeinginan untuk membangun sebuah bendungan air. Ki Rempani melempar pucuk pohon gebang dari puncak Gunung Balida. Ki Rempag melanggirkan tubuh kerbau-kerbau itu ke dalam air. Ia memukul kepala siluman tersebut. Ki Rempani kemudian menamai tempat tersebut Kebo Ilang. Di tempat itulah Ki Rempani membangun bendungan yang direncanakan. 3. Verba tingkah laku, kata kerja yang menunjukkan perasaan, sikap, atau tanggapan batin. Contoh dari teks, untuk menentukan lokasi yang tepat, ia melakukan semedi dan memohon petunjuk kepada dewa. Ki Rempani menganggap hal itu sebagai pertanda buruk. Ki Rempag terkejut karena melihat 6 kepala kerbau muncul ke permukaan. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa siluman kerbau tidak pernah kembali mengganggu bendungan. 4. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Contoh dari teks. 4. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Contoh dari teks. Suatu hari, Ki Rempani berkeinginan untuk membangun sebuah bendungan air. Beberapa waktu kemudian, Ki Rempani kembali ke puncak Gunung Balida. Pucuk gebang jatuh di desa Jatisura tanpa menimbulkan kejadian aneh. Di tempat itulah Ki Rempani membangun bendungan yang direncanakan. Sejak saat itu, masyarakat sekitar mempercayai bahwa siluman kerbau tidak pernah kembali. 5. Keterangan waktu lampau. Contoh dari teks, Ki Rempani memiliki peran penting dalam pembentukan Situbolang pada masa lampau. Daerah tempat pembangunan bendungan tersebut dahulu merupakan rawa. Setelah beberapa hari bertapa, Ki Rempani mendapat wangsit. Suatu hari, Ki Rempani berkeinginan untuk membangun sebuah bendungan air. Beberapa waktu kemudian, Ki Rempani kembali ke puncak Gunung Balida. 6. Konjungsi temporal, kata hubung waktu. Contoh dari teks, suatu hari, Ki Rempani berkeinginan untuk membangun sebuah bendungan air. Setelah beberapa hari bertapa, Ki Rempani mendapat wangsit agar melempar pucuk pohon gebang dari puncak Gunung Balida. Ki Rempani pergi ke puncak Gunung Balida, lalu melemparkan pucuk gebang ke arah barat. Beberapa waktu kemudian, Ki Rempani kembali ke puncak Gunung Balida dan melempar pucuk gebang ke arah yang berbeda. Suatu hari, pelayan Ki Rempani yang bernama Ki Rempag sedang menggembala 5 ekor kerbau milik Ki Rempani. Setelah menyadari keberadaannya diketahui, siluman itu berusaha melarikan diri. Setelah pertarungan berakhir, siluman kerbau itu menghilang. Sejak saat itu, masyarakat sekitar mempercayai bahwa siluman kerbau tidak pernah kembali mengganggu bendungan yang dibangun Ki Rempani. 7. Kalimat simpleks, kalimat yang hanya memiliki satu klausa, artinya hanya ada satu subjek dan satu predikat, tidak ada kata penghubung. Contoh dari teks, Situbolang merupakan danau alam yang terletak di desa Jatisura. Tempat ini tidak hanya menjadi objek wisata. Ki Rempani berkeinginan untuk membangun sebuah bendungan air. Ia melakukan semedi. Ki Rempani mendapat wangsit. Pucuk gebang jatuh di desa Jatisura.
Ki Rempani membangun bendungan. Daerah tempat pembangunan bendungan tersebut dahulu merupakan rawa. Ki Rempag menggembala 5 ekor kerbau. Siluman kerbau itu menghilang. Situbolang saat ini